jumpa lagi dengan FT Channel. Video kali ini kita mau jawab Q&A ya. Tanya jawab, bukan tanya jawab sih sebenarnya. Menjawab pertanyaan dari penonton setia kita. Jadi salah satu penonton kita ada WA kita. Langsung saja kita bahas pertanyaan. Ini rangkaian papan yang dipasang di atas jadi sistem yang saya gunakan ini tidak maksimal untuk mendapatkan hasil pengisian untuk dua buah baterai, yang mana dua buah baterai itu masing-masing 100 Ah 12 volt. Dua buah baterai. Nah, ini rangkaian baterai saya, tipe baterainya, voltnya, terus sistem perakitannya ini yang saya gunakan. Nah, jadi di sini saya menghadapi kendala pengisiannya tidak maksimal, di mana pengisian itu setiap mendapatkan suplai dari papan. Di sini inverter saya tidak mampu untuk pengisian. Di sini terjadi bunyi alarm yang mana tidak ada pengisian maksimal pada inverter saya. Ini contohnya, saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Nah, ini contoh layar pada pengisian baterai. Nah, di sini tidak maksimal, di mana tidak ada pengisian dari hasil monitor yang di depan inverter ini. Nah, jadi saya mohon penjelasan dari Bapak yang mana di dalam perakitan saya ini ada kesalahan-kesalahan, mohon diperbaiki. Terima kasih. Nah, terutama pada sistem pemasangan jaringan pada papan solar cell saya. Ya, di sini bisa kita lihat Bapak itu menggunakan 6 buah solar cell 100 WP masing-masing, di mana dia kesalahan utamanya itu adalah di pemasangannya ya. Jadi yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan adalah bahwa solar cell 100 WP itu umumnya tegangannya itu adalah 18 volt. Di sini 3 buah solar cell sebelah kiri itu dipasang paralel ya. Kita bisa lihat ini. Positif, jumpa positif, kemudian jumpa positif. Begitu juga dengan negatifnya, jumpa dengan negatif dan negatif lagi. Kemudian diambil hanya negatifnya dari sebelah sini. Dan yang sebelah kanan sama, positif jumpa positif, kemudian jumpa positif lagi, dan negatifnya sambung ke negatif dan jumpa ke negatif lagi. Dari sebelah kanan ini diambil hanya positifnya ya. Jadi kesalahannya mungkin sebagian penonton sudah paham bahwa antara kiri dan kanan ini tidak berhubungan, tidak satu partai, tidak satu grup, tetapi yang diambil hanya sebelah-sebelah. Itu tidak mungkin bisa berjalan ya. Kalau mau pakai sistem seperti ini, seharusnya positif yang di sini harus jumpa juga dengan positif ini, begitu juga negatifnya. Jadi kedua sistem ini, dua grup ini akan menjadi satu, maka yang bisa diambil tetap sama seperti ini, negatif dan positif, karena dia sudah menyatu. Tapi kalau seperti ini, bisa kita lihat ini. Nah, kan kosong dia. Tuh. Tidak ada hubungan kiri dengan kanan. Lalu bagaimana bisa diambil negatifnya sebelah kiri, positif dan sebelah kanan, sementara tidak ada hubungan keduanya? Misalnya kita asumsikan sebelah sini adalah baterai 12 volt, ini adalah baterai 12 volt. Apakah kita bisa menggunakan kedua buah baterai ini
dimana kita hanya mengambil positifnya dari sebelah sini dan negatifnya sebelah sini, atau sebaliknya. Negatifnya aja yang kita ambil dari sini, positifnya kita ambil dari sini. Tentunya tidak bisa. Baterai ini juga harus dihubungkan. Negatifnya jumpa negatif, positif jumpa positif kalau dia sistem paralel. Atau positif jumpa negatif, kemudian yang diambil positif dan negatifnya kalau dia seri. Seperti itu. Ini tidak berhubungan sama sekali, bisa dilihat ini. Bagian tengahnya ini paretnya kosong. Artinya tidak ada koneksi kiri dan kanan, tetapi hanya diambil sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Ini tentunya tidak akan bisa mengisi. Mau dipasang pun 1000 solar cell, kalau seperti ini cara pasangnya tidak akan mengisi. Ya. Sama halnya ini, satu solar cellnya, tetapi hanya satu diambil kutubnya. Ya. Satu diambil kutubnya sebelah sini, satu sebelah sini, nggak bisa. Oke, jadi yang benar itu adalah seperti ini. Jadi di sini kita akan berikan pemasangan yang benar, karena sistem Bapak itu adalah sistem 24 volt lakinya. Makanya diperlukan pemasangan yang cocok adalah sistem campuran. Sistem campuran itu adalah seri dan paralel, ya. Jadi seperti apa cara pasangnya? Nah, solar cell itu kita ketahui ada 2 buah kutubnya, ya. Ada positif dan ada negatif, ya. Positif, negatif. Nah, pemasangan yang benar itu adalah seperti ini untuk sistem campuran yang cocok untuk pemasangan oleh Bapak itu. Nah, yang ini masing-masing solar cell itu disatukan. Oke, kelihatan? Nah, kemudian outputnya itu ini. Nah, seperti inilah pemasangannya. Jadi ini solar cell masing-masing 100 WP. Oke. Nah, MPPT Bapak itu tadi dibilangnya sebesar 40 ampere yang ada di internal solar cell. Kalau 40 ampere sistem 24 volt, maka maksimal solar cell yang bisa dipasang adalah 1000 WP. Jadi kalau ini sudah pakai 600 WP, maka kalau nanti rencana Bapak itu mau tambah solar cell, maka bisa ditambah 4 lagi yang 100 WP. Cara pasangnya seperti itu, ke bawah, makin ke bawah dia. Ya, intinya seperti ini. Kemudian saran kedua, kabel yang digunakan Bapak itu adalah saya lihat tipe NYY ukuran 2x2,5. Ya, itu tidak saya sarankan. Sebaiknya itu diganti dengan kabel NYY diganti dengan NYAF. Ukurannya minimal 6 mm, rekomendasi saya 10 mm. Nah, kedua itu saja diganti, saya yakin masalahnya sudah bisa diatasi, ya. Jadi yang pertama sekali dirubah itu adalah ini sistemnya, cara pasangnya solar cell yang benar itu seperti ini. Yang kedua kabelnya diganti. Oke. Jadi yang catatan penting yang saya mau garis bawahi di sini adalah banyak seller, banyak penjual, ya. Banyak yang menjual sistem solar cell, inverter dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang menguasai hal yang dia jual. Ya. Contohnya seperti Bapak ini. Jujur saya bilang inverter yang dibeli Bapak itu tidak dari kita. Merek Pascal itu inverter yang bagus, sangat bagus. Merek Pascal, ya. Hanya saja mungkin seller yang menjual ke Bapak ini tidak memberikan informasi yang cukup, baik dari segi teknis pemasangan sampai dengan mungkin peralatan-peralatan pengamanan tidak diberikan edukasi. Ya. Alhasil seperti apa? Bapak ini membeli barang tapi tidak tahu masangnya.
dia tanya ke penjual, penjual juga hanya bisa jual. Jadi saran saya, cerdaslah memilih penjual yang benar-benar menguasai apa yang dia jual. Jangan hanya bisa jual tapi ditanya kita tidak tahu dia jawab. Itu akan menyusahkan Anda sendiri. Jadi poin penting yang kita dapat dari sini adalah boleh membeli dari mana saja terserah. Yang penting penjual tahu apa yang dia beli. Oke, sampai di sini saya kira cukup video penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu menyelesaikan masalah penonton setia kita. Jika ada pertanyaan atau seputar masalah yang Anda hadapi seputar dunia kelistrikan, baik inverter, solar cell dan lain sebagainya, bisa share videonya ke kita. Sebisa mungkin akan kita jawab. Kalau tidak bisa, kita akan tanya ke penonton yang bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.